22 kendaraan mewah hasil operasi tangkap tangan di kasus dugaan pemerasan yang melibatkan wamenakar Immanuel Ebenezer dipajang di halaman gedung KPK. Kendaraan roda 2 mewah ini masuk dan diparkir di halaman gedung Merah Putih KPK. Yang mencolok terdapat 2 unit motor sport merah menyala pabrikan Italia. 2 motor ini diketahui diangkut oleh tim penyidik KPK dari garasi rumah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Tidak hanya motor, ada pula mobil mewah berwarna biru pabrikan Jepang. Meski belum dikonfirmasi apakah mobil ini milik Ebenezer atau bukan, KPK menyebut semua kendaraan yang dihadirkan terkait dengan operasi tangkap tangan yang menjerat wamenakar Ebenezer. KPK menyampaikan telah menyita 22 kendaraan, diantaranya 15 mobil dan 7 motor. Semua kendaraan ini dugaan terkait tindakan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang tengah KPK selidiki. Kendaraan dari beberapa pihak, ya. Terkait dengan pemeriksaan bagaimana Mas update-nya Mas? Ya masih dilakukan pemeriksaan, jadi belum bisa kami sampaikan saat ini. Ya nanti kami akan update. Kalau OTT itu jam berapa kemarin malam Rabu malam? Rangkaian, jadi nanti detailnya, kronologinya nanti kami akan sampaikan saat konferensi pers. Oke ya? Ada berapa orang? Ada berapa orang? Kenapa Mas? Dari 14 itu ada penyelenggara negara. Ya betul. Ada penyelenggara negara, ada juga pihak swasta. Ya. Berapa orang? Nanti kami detailkan ya. Berapa? Kenapa? Apa selanjutnya terhadap kendaraan? Ya, kendaraan ini kan sebagai barang bukti ya, dan sekaligus tentunya sebagai langkah awal nanti untuk aset recovery dalam penanganan perkara ini. Ya, ada 22 unit kendaraan yang tadi dipajang di gedung KPK, Bang Andi, di mana kemudian 15-nya adalah roda 4, 7 adalah roda 2. Ada kendaraan Ducati di situ, ada kendaraan Jepang, mobil sport mewah ini berwarna biru. Di antara kendaraan-kendaraan ini, apakah Anda tahu beberapa di antaranya merupakan milik dari Bang Noel, Bang Andi? Saya tidak melihat yang sering dipakai beliau gitu ya. Di situ saya belum tidak melihat untuk itu. Ini kan semua adalah gabungan dari semua 10 orang yang kena OTT itu kan. Saya tidak melihat untuk itu. Yang mungkin kalau ada di sana ya tidak terpapar di layar TV. Tapi yang jelas adalah apapun yang nanti akan diumumkan oleh KPK ya kita ikuti saja, dan bagian selanjutnya kita akan mempersiapkanlah tim kuasa hukum itu nanti juga. Ya, Bang Saud, menurut Anda keterkaitan dari 22 unit kendaraan mewah ini terhadap kasusnya ini seperti apa, Bang Saud? Itu tadi kita belum tahu itu di bawah penguasaan siapa sebenarnya. Kalau kita katakan dipegang oleh seseorang, katakanlah di bawah dari level menteri, itu kan belum ada penjelasan, nanti kan diklarifikasi. Tapi kalau katakan itu di bawah wakil menteri, kemudian kita anggap aja dia mulai menjabat Oktober kemarin sampai Oktober ke depan, itu kan kurang dari berapa bulan lagi untuk kemudian dia bisa dinilai mendapat sesuatu atau menyalahkan guna wewenang ataupun menerima suap ataupun apalah ya, atau pakai pasal 12 dan seterusnya. Nanti penyidik yang lebih paham. Menjadi menarik adalah kalau umpamanya ini berada di bawah penguasaan seseorang, dalam hal ini wakil menteri, tentu penyelidik akan lebih paham karena memang pola-pola komunikasi, pola-pola transaksionalnya seperti apa, itu mereka lebih paham sehingga mereka confidence untuk mengambil atau menyita barang-barang itu. Lepas itu di bawah siapapun, apakah di bawah seorang atau beberapa orang. Yang maksud saya adalah bahwa di dalam mendalami kasus ketika ada laporan dari masyarakat, KPK tentu sudah masuk ke banyak hal. Mereka juga biasa masuk ke katakanlah ke LHKPN dan kemudian mengamati perilaku kehidupan pribadi. Itu detail-detail itu sangat common bagi seorang penyelidik untuk kemudian bisa menyimpulkan bahwa yang bersangkutan berada pada
peristiwa pidana yang harus dia tanggung jawabkan. Jadi masih kita tunggu beberapa jam ke depan bagaimana ekspos itu di bawah penguasaan siapa benda itu. Tetapi kalau katakanlah di bawah wakil menteri dengan aset yang begitu besar, itu juga menjadi gambaran pembelajaran buat kita, sekaligus juga warning buat presiden. Jangan-jangan di tempat lain juga punya potensi yang sama, karena ini kan menyangkut satu kementerian. Apakah pola-pola kemudian di negara yang indeks persepsi korupsi 37, kemudian di kementerian lain kebal dari perilaku yang sama? Belum tentu juga. Karena kemudian kalau kita lihat presiden mau warning itu, bagaimana itu bisa diawasi, dan kemudian KPK berada di bawah pemerintah, sekarang ya bisa jadi ada satu komunikasi yang baik antara presiden dengan KPK. Kamu jabarkan pekerjaanmu, lakukan itu, perintah saya tegas, ya tentu mereka akan lebih confident untuk melakukan penyitaan dan lain-lain. Gitu Mas Kevin. Ya, baik, kita akan tunggu bersama pengumuman dari KPK terkait dengan konstruksi kasusnya seperti apa. Terlebih lagi status dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer akan seperti apa. Terima kasih Bang Saud, terima kasih Bang Andi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.